Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi bagi anak-anakku yang beragama lain. Selamat datang di SMK Negeri Gudo. Dalam hal ini masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2001-2022. Di sini perlu saya kenalkan bahwa saya di sini sebagai wakil kurikulum akan menyampaikan terkait dengan kegiatan atau kurikulum yang ada di SMK Negeri Gudo, terutama untuk 5 program keahlian, yaitu teknik komputer dan jaringan, tata busana, dan multimedia, perbankan, dan teknik ototronik. Ada beberapa jurusan yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah teknik komputer dan jaringan, tata busana, multimedia, perbankan dan keuangan mikro, teknik ototronik. Di mana semua jurusan itu memang sangat urgent dan sangat dibutuhkan di masyarakat untuk memenuhi pekerjaan atau mengisi kekosongan pekerjaan yang ada saat ini. Untuk jurusan teknik komputer dan jaringan yang ada di SMK Negeri Gudo, ini terkait dengan materi-materi yang hubungannya dengan jaringan, instalasi di mana saat ini memang banyak sekali atau tenaga-tenaga yang dibutuhkan di bidang komputer dan jaringan yang saat ini sudah eranya serba era digital. Adapun kurikulum yang kita desain untuk kurikulum teknik komputer dan jaringan, yang pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti, yang mana ini untuk beban pelajaran untuk kelas 10 itu 3 jam, kelas 12 juga 3 jam, kelas 12 itu juga 2 jam. Berikutnya adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris. Untuk kelompok B itu ada muatan kewilayahan, yaitu seni budaya, pendidikan jasmani dan olahraga dan kesehatan, yang mana ini hanya disampaikan pada kelas 10 dan kelas 11. Untuk kelas 12-nya tidak ada. Yang ke-9 ini bahasa Jawa atau dikenal dengan mulok, di mana prosentasi dari beban pembelajaran ini ya kurang lebih sekitar 39,59% ya, jadi lebih diutamakan di produktifnya. Nah, ada untuk peminatan kejuruan yaitu dasar bidang keahlian, dasar program keahlian, serta rekayasa perangkat lunak, di mana peminatan kejuruan kelompok ini juga ada di jurusan multimedia, TKJ maupun RPL, itu biasanya ada. Untuk kelompok C1 yaitu dasar bidang keahlian, ini ada simulasi dan komunikasi digital, di mana anak-anak nanti dengan materi simulasi dan komunikasi digital ini diharapkan mampu untuk beradaptasi terhadap perkembangan teknologi yang ada saat ini, sehingga materi-materi yang terkait dengan ilmu komunikasi dasar, seperti contohnya yang saat ini digunakan untuk KBM, biasanya Facebook, website, Zoom meeting,
terus ya media-media jejaring lainnya itu anak-anak akan diajarkan di materi simulasi dan komunikasi digital. Ini di semua jurusan itu ada materi ini, baik itu tata busana maupun jurusan fototronik, perbankan, yaitu semua ada. Ada juga materi fisika, ada kimia, ini termasuk kelompok dasar bidang keahlian. Untuk kelompok dasar program keahliannya ini sudah mengarah ke program keahliannya masing-masing, yaitu untuk sistem komputer, komputer dan jaringan dasar, pemrograman dasar, dasar desain grafis. Nah, ini dijumpai pada jurusan teknik komputer dan jaringan maupun di program keahlian multimedia. Untuk jurusan yang lain tidak ada. Nah, untuk kelompok C3 ini merupakan kompetensi keahlian yang mana sudah mengarah ke jurusan masing-masing sesuai spesifikasi dari jurusan. Nah, diharapkan materi ini nanti akan bisa membekali anak-anak untuk melaksanakan prakerin. Jadi ada yang pertama adalah teknologi jaringan berbasis luas, di mana sekarang sudah internet ini sudah merupakan ada jaringan LAN, ada jaringan WAN. Jadi ini membahas yang berbasis luas. Ada juga materi administrasi infrastruktur jaringan. Ini juga tidak kalah penting di dunia jaringan ini, sangat dibutuhkan. Terus juga ada administrasi sistem jaringan ya. Ini juga sangat dibutuhkan terkait dengan security ya, keamanan jaringan, bagaimana mengamankan sebuah jaringan atau server terhindar dari serangan-serangan hacker. Nah, ini dipelajari di jurusan kompetensi keahliannya yaitu kelompok C3. Berikutnya yaitu layanan jaringan, ya, ada juga produk kreatif dan kewirausahaan, di mana produk kreatif dan kewirausahaan ini nanti dibagi menjadi dua, ada yang dipegang oleh kewirausahaan, ini biasanya 2 jam, terus yang 5 jam ini dipegang oleh guru-guru produktif yang terintegrasi dengan produk ya. Nanti diharapkan anak-anak itu bisa menciptakan sebuah produk sesuai dengan kompetensi keahliannya masing-masing. Total dalam 1 tahun itu untuk kelas 10 ada 1 minggunya ya, 1 minggunya itu beban belajar anak-anak 48 jam. Terus untuk kelas 11 itu 49 jam. Juga sama untuk kelas 12 itu juga 49 jam. Nah, prosentase bobot antara teori dan praktek itu ya 60,41%. Jadi 40% itu untuk yang muatan normatif adaptif, yang untuk jurusan itu sekitar 60%. Nah, ini ada beberapa untuk menunjang, jadi untuk menunjang agar anak-anak itu ahli di bidang itu, kita menyediakan beberapa laboratorium, ya, ada laboratorium teknik komputer dan jaringan, ini gambaran ya, bentuk-bentuk lab, ada lab 4, ada yaitu terkait dengan untuk materi-materi seperti infrastruktur jaringan, materi-materi simulasi digital juga bisa memakai lab-lab ini. Ada juga lab 5, ada untuk menunjang kegiatan KBM. Nah, juga ada lab 6, di mana semua lab ini kita lengkapi dengan AC ya, yang nanti akan menemani anak-anak jurusan komputer dan jaringan itu untuk belajar di sini supaya mempunyai keahlian di bidang.
juga ada lab 7. Nanti juga akan yang saat ini lagi ngetren ini kita juga akan rencana siapkan lab fiber optik, ya, jaringan fiber optik. Berikutnya saya lanjutkan untuk program keahlian multimedia, di mana program keahlian multimedia ini berkaitan dengan video editing, ya, terkait audio video, ya, broadcast, animasi, ini di jurusan struktur di jurusan multimedia. Adapun struktur kurikulum yang ada di kelompok multimedia itu untuk ada muatan nasional, kelompok A, ada kelompok B. Untuk kelompok A dan kelompok B ini sama, ya, seperti yang ada di jurusan teknik komputer dan jaringan. Nah, di sini juga ada bahasa Jawa, ya, bahasa Jawa. Bahasa Jawa ini 2 jam karena ini termasuk muatan kewilayahan. Untuk kelas 10, 11, dan kelas 12 ini 1 jam, 1 jam. Untuk materi peminatan kejuruan itu sama, ya, ada dasar bidang keahlian, dasar keahlian, program keahlian, keahlian rekayasa perangkat lunak, ada C1, C2, C3. Nah, prosentase bobotnya itu 39%, yang 40%-an lah, ya, untuk yang peminatan kejuruan sekitar 60%. Jadi lebih banyak porsinya daripada muatan kelompok A dan kelompok B. Untuk lab, ya, kita juga sediakan beberapa lab kegiatan praktek multimedia untuk menunjang sesuai dengan keahlian. Kita siapkan juga beberapa lab, ada lab audio video, terus ada lab editing. Nah, ini juga nanti kita siapkan untuk beberapa perangkat yang mendukung multimedia seperti kamera, handycam. Nah, ini sangat mendukung sekali di bidang mereka. Di sini kita siapkan komputer dengan spesifikasi yang sesuai untuk melakukan edit video maupun edit audio. Berikutnya yang ketiga yaitu jurusan atau program keahlian tata busana. Ini program keahlian tata busana ini merupakan jurusan yang peluang kerjanya sangat besar, ya. Sangat besar sekali, di mana dunia fashion saat ini juga sangat ngetren, ya, sebenarnya. Ini juga kita dukung dengan perangkat-perangkat yang tidak kalah modern, ya, yang ada di SMK Negeri Kudo ini juga banyak sekali perangkat-perangkat yang modern yang kita siapkan untuk membekali anak-anak supaya ahli terampil di bidang tata busana. Nah, adapun strukturnya untuk kurikulum ini juga ada muatan kelompok A, ya, terus ada muatan kelompok B yang mana sama baik di setiap jurusan. Nah, tapi bebannya juga sama, ya. Nah, untuk kelompok yang ini, ya, kelompok C-nya ini dasar bidang keahlian itu untuk kelas 10-nya 9 jam. Dasar program keahliannya itu 13 jam. Nah, untuk kelas 12 maupun kelas 11 dan 12 itu 31 jam. Jadi bebannya prosentasenya 39 untuk kelompok AB, yang kelompok C itu 60%. Ini materi-materi apa yang ada di kelompok C1, C2, dan C3. Nah, itu sama, ya, simulasi dan komunikasi digital. Anak-anak tata busana itu juga diajari bagaimana mengintegrasikan antara keahlian-keahlian di bidang busana itu bisa
membentuk market di dunia digital ya, di dunia maya seperti Facebook. Nah, ini juga sangat dibutuhkan supaya anak-anak mampu untuk ya beradaptasi dengan teknologi-teknologi IT saat ini. Juga ada IPA terapan, kepariwisataan, terus di dalam dasar keahlian tata busana itu ada juga pengetahuan bahan tekstil, dasar desain, pembuatan pola, teknologi menjahit. Ini juga sangat penting karena sebagai dasar untuk di jurusan ini. Hanya ada di kelas 10. Nah, untuk di kelas 11 dan kelas 12 ini sudah kita atur sedemikian rupa materi-materi yang tematik sesuai dengan aturan. Yang pertama desain busana, ini hanya di kelas 11, pembuatan hiasan busana juga sama, hanya kelas 11. Untuk pembuatan busana custom made, ini kelas 11 dan 12 ada, pembuatan busana industri, produk kreatif dan kewirausahaan. Yang perlu diketahui bahwa di jurusan tata busana ini mempunyai Bapak Ibu guru yang memang kompeten di bidangnya. Jadi semua ibu guru ya, ibu guru tidak ada bapaknya ya. Untuk yang mengajar di kompetensi keahlian ini. Jadi beliau-beliaunya memang orang yang expert di bidang itu, ahli di bidang itu, sehingga saya yakin kalau anak-anak belajar di SMK Negeri Kudo untuk jurusan tata busana, saya yakin lulus pasti bisa membuat sebuah produk terkait dengan busana ya. Nah, ini ada beberapa lab ya, ada lab dasarnya, lab bordir, dan mana ini hasil contoh-contoh hasil karya anak-anak yang pernah mereka buat ditampilkan dalam acara biasanya unjuk karya ya, hasil uji kompetensi. Nah, di mana anak-anak sudah mempunyai sebuah produk. Targetnya mereka mempunyai satu produk yang mana produk itu sangat layak dan sesuai dengan perkembangan mode saat ini. Banyak sekali lulusan-lulusan dari tata busana yang juga membuat atau membuat usaha ya di dunia butik ataupun mereka bekerja di perusahaan-perusahaan yang terkait dengan industri tata busana. Berikutnya akan kami sampaikan terkait dengan kurikulum perbankan dan keuangan mikro. Nah, ini termasuk kelompok bisnis manajemen ya, bisnis manajemen, di mana di jurusan perbankan ini anak-anak akan diajari di bidang perbankan yang mana saat ini perbankan itu banyak peluang-peluang kerja ya di sana yang dibutuhkan. Sehingga kalau kalian ahli, mahir di bidang perbankan, saya yakin setelah lulus dari SMK Negeri Kudo bisa masuk di dunia-dunia perbankan. Nah, adapun struktur dari kurikulum perbankan ini, ya, ini ada kelompok A, kelompok B yang sama ya, dengan bobotnya yang sama dengan jurusan yang lain. Terus untuk kelompok peminatan kejuruan, ini juga ada dasar bidang keahlian, dasar program keahlian, keahlian akuntansi dan keuangan. Nah, untuk materi dasar bidang keahlian ada simulasi dan komunikasi digital, ada ekonomi bisnis, ada administrasi umum, ada IPA ya. Ini dasar bidang keahlian. Dasar program keahliannya ini etika profesi, aplikasi pengolahan angka atau speedset, akuntansi dasar, perbankan dasar. Kelompok kompetensi keahlian C3 ini ada pengolahan kas, layanan pengolahan angka, speedset, yang mana ini terkait biasanya dengan apa
penjumlahan bilangan yang untuk penghitungan ini ya biasanya menggunakan Microsoft Excel atau aplikasi-aplikasi lain ya. Akuntansi perbankan dan keuangan mikro, kompetensi akuntansi, komputer akuntansi, administrasi pajak, juga ada produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi, ada KWU 2 jam, nanti untuk yang produk kreatifnya itu 5 jam. Di kelas 12 itu ada penambahan lagi yaitu 8 jam. 2 jam untuk produk kewirausahaan, yang 6 jam untuk produk kreatifnya. Nah, ini gambaran jurusan perbankan, ada Bank Mini ya yang sudah berjalan. Ini sudah ada jurusan atau lab perbankan, yang labnya untuk lab akuntansi ya. Kita lanjut ke program keahlian ototronik, ini nomor 5 ya. Jadi yang paling mudah sendiri untuk jurusan di SMK Negeri Kudo yaitu teknik ototronik. Yang mana jurusan teknik ototronik ini nanti anak-anak itu diharapkan ahli di dalam perbaikan kendaraan yang berbasis listrik. Itu misalnya perbaikan panel bodi, pemeliharaan perbaikan kelistrikan mobil ya, pengecatan bodi otomotif, pemeliharaan dan perbaikan interior, ini masuk di sini. Bagi anak-anak yang nanti mempelajari bidang-bidang ini diharapkan nanti mampu dan kompeten di bidang itu. Adapun struktur kurikulumnya ada yang untuk kelas semua dalam 1 minggu 48 ya, untuk yang kelas 10, 11, 12 ini 49 kita tambahi mulak ya, mulak 1 jam. Nah, ini bengkel lab ototronik yang ada banyak sekali lab-lab yang mendukung ya, yang tidak bisa saya tampilkan di dalam video ini atau di dalam presentasi hari ini ya, banyak. Nah, kita lanjut proses pembelajaran selama PPKM ya. Untuk pembelajaran selama PPKM di SMK Negeri Kudo itu kita daring ya, dengan bisa menggunakan Zoom meeting, video conference, vlog, YouTube, Google Classroom, webinar, WhatsApp. Nah, ataupun nanti kalau sudah aturan dari PPKM ini sudah atau suasana COVID ini sudah menurun, tidak ada lonjakan, ya otomatis nanti akan ada namanya PTM terbatas ya, karena mungkin ada aturan tersendiri. Lihat zona ya yang ada di wilayah terutama Kabupaten Jombang atau Kecamatan Kudo ini terutama. Kalau zona merah kita tidak bisa melakukan tatap muka ya, PTM. Nanti juga ujiannya ujian online ya, ujian online. Nah, ini jenis pembelajaran daring ya. Nanti saya yakin anak-anak sudah di SLTP sudah diajari tentang bagaimana menggunakan Google Classroom, Google Sheet for Education, kelas pintar, Microsoft Office, Weber School, rumah belajar, Zenus, ruang guru. Nah, nanti juga ada namanya hearing ya, mendengar melalui siaran radio. Ya. Kalau nanti siaran TV mungkin ya melalui channel YouTube itu ya. Untuk radio akan kita programkan ya, kita materi-materi yang memungkinkan untuk penyiaran secara hearing atau mendengar lewat siaran radio. Nah, kita lanjut untuk durasi waktu ya selama KBM daring itu aturan di
selama KBM daring itu jam 7 sampai jam 12. Jadi nanti anak-anak akan didampingi oleh Bapak Ibu guru untuk materi daring. Ya, tolong diikuti dengan baik ya, diikuti dengan baik. Materi itu agar anak-anak tidak ketinggalan. Adapun sarana penunjang yang lain ya terkait dengan untuk membekali anak-anak selain di bidang keahlian proses KBM, ini juga kita siapkan unit kesehatan sekolah atau UKS ya. Nah, ini juga ada ruang perpustakaan yang nanti anak-anak akan kita undang untuk mengambil buku perpustakaan selama daring. Nanti untuk undangan pengambilan buku nanti nunggu setelah selesai masa PPKM ya. Oke. Nah, ini contoh suasana ujian berbasis komputer, anak-anak juga bisa membawa laptop sendiri atau juga memakai HP. Nah, ini juga. Jadi untuk contoh suasana ujian menggunakan HP Android ini kita ambil sebelum masa pandemi. Jadi anak-anak masih belum memakai masker ya. Nah, kalau menggunakan lab juga kita siapkan ya, anak-anak mengikuti ujian ya. Contoh yang UNBK tahun lalu seperti ini suasana ujian menggunakan lab komputer yang ada di SMK Negeri Kudo. Nah, ini juga uji LSP ya, di Lembaga Sertifikasi Profesi. Kita nanti ada LSP yang ini masih di 2 jurusan, nanti akan disusul dengan jurusan-jurusan yang lain. Di LSP di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Nah, juga ada koperasi siswa ya. Nanti koperasi siswa ini menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh siswa, yang mana harganya juga terjangkau sehingga anak-anak tidak sampai keluar lingkungan sekolah, halaman sekolah, yang mana itu juga sangat mengganggu kalau misalnya dia keluar dari halaman sekolah. Sekolah juga menyediakan sarana kebutuhan anak-anak melalui koperasi siswa. Nah, ada juga kegiatan ekstra paskib ya, yang mana tim paskib SMK Negeri Kudo juga tidak kalah dengan tim paskib yang lain ya. Kita juga sering menjuarai setiap lomba-lomba event yang ada. Ini gambar tim paskib SMK Negeri Kudo. Di lomba ini ada yang juara 2, ada yang tadi ya yang diadakan baik di Jombang maupun di luar Kabupaten Jombang. Juga ada yang ini tingkat Jawa Timur ya, SMA 3 Surabaya juara 1 best variasi dan lain sebagainya ya. Nah, artinya kita juga berprestasi di bidang non akademis ya. Kita juga ada kegiatan ekstra sepak bola, tapi di situasi kondisi pandemi ini sementara masih belum bisa terlaksana. Tapi kita sudah siapkan anak-anak yang mempunyai bakat di bidang sepak bola, kita wadai, kita bina skillnya supaya menjadi ya ahli atau ya mampu ikut berkompetisi di luar nanti. Ini juga ada tim sepak bola untuk futsal ya, kita juga pernah menjuarai juga ya. Selain ekstra tadi juga ada untuk yang kegiatan ekstra keagamaan ya. Di sini juga ada Banjari. Ini salah satu kegiatan ekstra Banjari pada saat memperingati ya hari-hari besar Islam ya.
juga ikut tampil lomba-lomba yang ada di luar ya. Ini contoh kita partisipasi ikut mengikuti kegiatan lomba ya, kalau dilihat dari potretnya ini malam hari. Jadi anak-anak juga kita kasih kesempatan ya untuk bersaing, untuk berkompetisi di bidang non akademis. Ada juga untuk ekstra pramuka, dan pramuka ini wajib di kelas 10, di mana juga nanti biasanya di hari Jumat nih. Hari Jumat. Nah, kegiatan ekstra ini pengembangan diri ya, bisa kita namakan PD pengembangan diri yang kita adakan di hari Sabtu. Kita 5 hari kerja mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, itu kita masuk mulai jam 6.30, diakhiri jam 3.00. Untuk hari Jumat itu bisa sampai jam 4 ya, jam 17. Untuk kegiatan ekstra itu di hari Sabtu. Kita namakan PD, yaitu pengembangan diri. Ini contoh kegiatan ekstra pramuka ya yang ada di SMK Negeri Kudo. Kita juga berpartisipasi di kegiatan-kegiatan perlombaan pramuka baik tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, ataupun nasional, kita juga aktif. Nah, juga ada kegiatan ekstra band ya, ekstra band. Supaya nanti anak-anak juga yang mempunyai bakat di bidang musik kita wadai, sehingga nanti muncullah ahli-ahli itu seniman yang muncul dari anak-anak SMK Negeri Kudo. Nah, ini juga ada ekstra web design. Jadi bagi anak-anak jurusan selain TKJ, MM, mungkin anak tata busana atau elektronik, ataupun perbankan ingin mempelajari tentang website, ya tidak apa-apa. Kita wadai, kita ada kegiatan ekstra. Membuat website, sehingga nanti hasil karya atau produk-produk yang mereka ciptakan itu bisa ditampilkan lewat website mereka. Nah, ini kita ajari untuk membuat website. Ini juga sangat penting. Ini juga ada kegiatan ekstra servis HP ya. Jadi kita siapkan juga anak-anak skill untuk servis HP. Oke. Juga ada kegiatan ekstra tari ya. Jadi kita juga siapkan anak-anak untuk ekstra tari. Kegiatan PHBI ya, dari besar Islam, bagian kurban. Kita lanjut. Nah, ini contoh kegiatan Isra Mi'raj, lanjut. Ini juga ada nanti pembinaan karakter, yang mana ada yang namanya hari Jumat ya, Jumat sehat, Jumat bersih, terus Jumat Islamik, yang mana biasanya diisi dengan istighosah. Itu yang bisa saya sampaikan di PLS, materi pengenalan kurikulum yang ada di SMK Negeri Kudo. Terima kasih, selamat mengikuti kegiatan PLS dari awal sampai akhir. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.